Macam-macam kias istisnai atau silogisme. Ada macam 4, yaitu muqaddam, positif, dan tali positif. Misalnya, jika Muhammad utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi mukjizat berarti dia utusan Allah. Muqaddam negatif dan tali positif. Misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Tetapi bumi tidak hancur, berarti Tuhan tidak satu. Tali negatif dan muqaddam negatif, misalnya, jika Muhammad bukan nabi, maka dia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi dia mempunyai mukjizat, berarti dia nabi, bukan nabi. Tali negatif dan muqaddam positif. Misalnya, jika Fir'aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa. Tetapi dia binasa, berarti dia bukan Tuhan. Kemudian, ta'dad atau kontrariatif adalah dua qadiyah yang sama kuantitasnya, keduanya kuliah, tetapi yang satu mujabah dan yang lain salibah. Misalnya, semua manusia dapat berpikir. Kuliah mujabah dengan tidak satu pun dari manusia dapat berpikir. Kuliah salibah. Dukul tahta ta'dad dakilatain tata ta'dad. Interferensi subkontrariatif adalah dua qadiyah yang sama kuantitasnya, keduanya juz'iyah, tetapi yang satu mujabah dan lain salibah. Misalnya, sebagian manusia pintar, juz'iyah mujabah, dengan sebagian manusia tidak pintar, juz'iyah salibah. Yang ketiga yaitu tadakul mutadakilatain adalah dua qadiyah yang sama kualitasnya tetapi kuantitasnya berbeda. Misalnya, semua manusia akan mati. Kuliah mujabah dengan sebagian manusia akan mati. Juz'iyah mujabah atau tidak satu pun dari manusia akan kekal. Kuliah salibah dengan sebagian manusia tidak kekal. Juz'iyah salibah. Yang keempat, akas mustaswi, yaitu membalikkan dua juz dari qadiyah, tetapi kebenaran kaifnya dan kamnya tidak dapat berubah. Semua qadiyah dapat diakas mustawikan, yakni dengan membalik qadiyah, itu lafaznya maudhu menjadi lafaznya mahmul dan lafaznya mahmul menjadi maudhu. Kecuali mujibah kuliah. Contoh, manusia itu dapat menulis, akasnya yang menulis itu manusia. Hal itu tidak berubah kaif, ijab salabnya, dan amsornya, akan tetapi kebenarannya, presesuensinya tidak berubah. Kalau qadiyahnya mujibah kuliahnya, misalnya setiap manusia itu hewan, akasnya harus memakai mujibah juz'iyah. Misalnya sebagian hewan itu manusia. Jadi hanya qadiyah mujibah kuliah yang tidak boleh dibalik begitu saja, tanpa berubah kaifnya atau kamnya. Demikian pula sebaliknya. Aks itu dapat ditetapkan pada lainnya. Sesuatu yang terwujud dengan sesuatu itu kumpulnya dua hina, maka memaksudkanlah engkau dan umpamanya istima al-kistaini itu qadiyah muhmalan salbiyah, karena muhmalah yang ada di dalam kuati juz'iyah. Semua qadiyah itu dapat diakas mustakwilkan kecuali qadiyah salibah juz'iyah dan qadiyah muhammalah salibah, sebab muhammalah itu bisa dikatakan seolah-olah juz'iyah, hanya lafadznya saja yang lain. Jadi kalau salibah muhammalah sama dengan salibah juz'iyah di dalam artinya, padahal salibah juz'iyah tidak dapat diakas mustakwilkan, maka qadiyah sama dengan manusia sebagian hewan itu manusia, dan manusia itu hewan tidak bisa diakas begini. Tidak sebagian manusia itu hewan ataupun semua manusia itu hewan, serta itu tidak manusia.
Sedangkan selain dua qadiyah tersebut dapat diakas mustakwilkan, 3 macam qadiyah yang tidak dapat diakas takwilkan yaitu: yang pertama, tidak sebagian hewan itu manusia. Tidak sebagian hewan itu tidak manusia. Yang ketiga, manusia itu tidak hewan. Akas mustawi itu tidak dimungkinkan terjadinya, kecuali bagi qadiyah yang dipertartibkan topi'i, yaitu dengan kata lain yang dimungkinkan dapat terjadi di akas mustawi hanyalah qadiyah hamliyah dan mustasilah. Sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah tidak dapat diakas mustakwilkan, karena kedua bagian dari qadiyah syartiyah munfasilah itu masing-masing patut kecuali menjadi muqaddam juga menjadi ta'ali dan sama sekali tidak mempengaruhi artinya manakala bolak-balik. Nah, jadi kesimpulannya itu qadiyah adalah jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Setiap qadiyah itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama ada maudhu, mahmul, dan robitah. Hubungan antara maudhu dan mahmul, contoh, Zaid itu berdiri, maka yang pertama Zaid disebut maudhu. Berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid dan itu disebut robitah. Kemudian berdasarkan robitahnya, qadiyah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama qadiyah hamliyah posisi kategoris, proposisi kategoris, dan qadiyah syartiyah proposisi hipotesis. Qadiyah syartiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu syartiyah mutasilah dan syartiyah munfasilah. Qadiyah hamliyah juga dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah syahsiyah dan qadiyah kulliyah. Kulliyah dibagi menjadi 2 lagi, yaitu musyawarah dan muhamalah. Hubungan antara masing-masing 4 qadiyah masyhurah. Yang pertama tanaqud, yang kedua tagdat, yang ketiga dukul tahta tagdat, dan 4 tadakul yang masing-masing menghasilkan hukum dalam qadiyah. Nah,